Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah iman dalam penantian. Kita akan merenungkan bagaimana kita bisa menunggu dengan penuh pengharapan di ruang tunggu Tuhan. Seringkali, bagian tersulit dari dinamika iman kita bukanlah saat kita harus bekerja keras, melainkan saat kita harus menunggu. Menunggu jawaban doa, menunggu kesembuhan, atau menunggu pintu kesempatan terbuka. Di masa inilah iman kita benar-benar diuji. Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada janjinya atau kita hanya percaya pada ketepatan waktu yang kita inginkan? Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, ajarlah kami untuk tenang. Saat dunia menuntut serba cepat, ajarlah kami untuk mengerti ritmamu. Biarlah melalui renungan ini, kami dikuatkan untuk tetap setia dalam penantian. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 14, yang berbunyi, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Ya, nantikanlah Tuhan. Ayat ini ditulis oleh pemazmur di tengah tekanan musuh yang begitu hebat. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk menanti seringkali datang saat situasi sedang tidak baik-baik saja. Mengapa renungan ini penting bagi kita? Karena kita perlu menyadari bahwa menunggu bukan berarti Tuhan absen atau tidak peduli. Justru sebaliknya, menunggu adalah sebuah proses aktif. Ini adalah waktu di mana Tuhan memurnikan motivasi kita dan membentuk karakter kita, agar kita benar-benar siap menerima apa yang sudah Ia siapkan bagi kita. Masa penantian adalah sekolah pembentukan karakter dari Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam hidup kita sehari-hari? Pertama, jangan mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan firman Tuhan hanya karena kita merasa tidak sabar. Kesabaran adalah buah roh. Kedua, isilah masa penantian itu dengan hal-hal yang produktif. Persiapkan diri kita dan teruslah melayani dengan apa yang ada di tangan kita saat ini. Jangan biarkan penantian membuat kita pasif dan berhenti bertumbuh. Lihatlah kisah Yusuf dalam Alkitab. Ia harus menunggu belasan tahun dari seorang budak, lalu masuk penjara karena fitnah, hingga akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bayangkan, betapa mudahnya bagi Yusuf untuk menjadi pahit dan kecewa pada Tuhan. Tapi ia tidak melakukannya. Selama di penjara, ia tetap menunjukkan integritas dan melayani dengan setia. Bagi Yusuf, penjara bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ruang sekolah Tuhan sebelum ia naik ke istana. Penantian Yusuf diisi dengan proses pembentukan, bukan dengan keluhan. Jadi kesimpulannya, penantian adalah bagian yang tak terpisahkan dari dinamika iman kita. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Ia juga tidak pernah terlalu cepat. Ia selalu tepat waktu menurut waktunya yang sempurna. Ia hanya ingin kita bertumbuh menjadi dewasa sebelum menerima berkat-berkat besar yang telah Ia siapkan. Ingatlah selalu kata-kata ini, Tuhan sedang bekerja di balik layar, bahkan ketika Anda mengira panggung hidup Anda sedang kosong. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, teguhkan hati kami saat kami merasa lelah menunggu. Berikan kami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam menantikan janji-janji Tuhan yang mulia. Tuhan memberkati.